Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Suluh Kopi. Selamat ngopi untuk kita semua. Kemarin sudah diceritakan tentang peristiwa Perang Badar yang cukup panjang. Video kali ini akan menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah Perang Badar, yang mana peristiwa ini akan menuntun ke peperangan selanjutnya, yaitu Perang Uhud. Bagaimana peristiwanya? Silakan simak video ini. Sebelumnya, sudah dijelaskan bagaimana luar biasanya Rasulullah SAW dalam mengatur strategi militer dan politik saat Perang Badar. Setelah Perang Badar, sudah kita ketahui akan terjadi yang namanya Perang Uhud. Sebelum Perang Uhud, ada beberapa peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah dan umat Islam. Mari kita mulai. Kemenangan pihak kaum muslimin pada kaum musyrikin membuat orang-orang Yahudi mendapat ancaman besar bagi agama dan ekonomi mereka. Jadi, dua golongan ini, yaitu Quraisy Mekah dan Yahudi, semakin menambah kebencian dan kedengkian terhadap Rasulullah dan kaum muslimin. Ada lagi golongan lain, yang mana golongan ini berteman dengan keduanya. Tapi karena mereka tidak mendapatkan tempat yang aman, akhirnya mereka masuk Islam, yaitu Abdullah bin Ubay dan teman-temannya. Sebelumnya, dia adalah pemimpin dari sebagian golongan di Madinah. Tapi karena Madinah telah dikuasai oleh kaum muslimin, akhirnya dia pun memeluk Islam. Abdullah bin Ubay juga dikenal sebagai tokoh munafik. Golongan ini sebenarnya juga membenci Rasulullah dan kaum muslimin. Hanya saja mereka mencari tempat aman agar tetap berada di sisi kelompok orang yang memiliki kekuasaan besar. Kemudian, di sisi lain, ada golongan yang memang tidak ada pengaruhnya dalam kabilah-kabilah bangsa Arab. Namun, pekerjaan mereka adalah suka merampas dan merampok, yaitu golongan Badui yang berada di sekitar Madinah. Mereka tidak mengurusi iman dan kekufuran. Hanya saja mereka merasa khawatir terhadap kekuatan kaum muslimin apabila nantinya akan membuat suatu sistem pemerintahan yang kuat yang akan menjadi penghalang kegiatan mereka. Oleh karena itu, mereka pun akhirnya membenci orang-orang Islam dan berada pada posisi musuh umat Islam. Itulah sekilas gambaran tentang bahayanya kaum muslimin dari berbagai arah. Di saat musuh-musuh Islam memiliki cara masing-masing untuk memberontak kepada kaum muslimin, justru kaum Yahudi sudah berani terang-terangan untuk mengumumkan perang kepada kaum muslimin. Di sisi lain, kaum kafir di Mekah juga sudah mengisyaratkan ancaman dan mengumumkan untuk melakukan serangan besar-besaran. Mereka pun mengirim utusan untuk mendatangi orang-orang muslim yang menyampaikan keinginan mereka dengan sebuah syair. Begini syairnya: "Kelak kan datang hari yang indah dan mengesankan. Setelah itu, telingaku selalu mendengar ratap tangisan." Inilah awal mula yang menuntun menuju peperangan yang tak kalah serunya dari Perang Badar, yaitu Perang Uhud. Rasulullah SAW mendapatkan informasi pertama kali setelah Perang Badar adalah bahwa Bani Sulaim, yang mana termasuk dari kabilah Ghatafan, mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Madinah dengan kekuatan sebanyak 200 orang penunggang unta. Mendengar hal itu, Rasulullah langsung mendatangi mereka, bahkan menetap di dekat perkampungan Bani Sulaim yang bernama Al-Qudr. Baru melihat kedatangan Rasulullah, mereka langsung lari tunggang langgang, bahkan meninggalkan 500 unta. Akhirnya, unta-unta tersebut dikuasai oleh pasukan muslimin. Kemudian, mereka bagi rata setelah dikurangi 1/5 untuk Rasulullah, yang mana setiap orang mendapatkan 2 ekor unta. Pada peristiwa itu, mereka menawan seseorang yang bernama Yasar, yang kemudian dia dibebaskan.
Setelah menetap di sana selama 3 hari, Rasulullah dan pasukannya kembali ke Madinah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal 2 Hijriah, seminggu setelah Perang Badar. Kali ini Rasulullah menunjuk Siba bin Arfazah sebagai wakil atau pengganti Rasulullah di Madinah. Namun, riwayat lain yang mengganti adalah Ibnu Ummi Maktum. Tentunya, setelah kekalahan kaum musyrikin di Badar, mereka makin terbakar benci kepada Rasulullah. Para pemuka kaum musyrikin bersekongkol untuk membuat malapetaka dan kehancuran pada Rasulullah. Di antaranya adalah Umair bin Wahab al-Jumahi yang duduk bersama Sofwan bin Umayyah. Mereka ngobrol yang berujung pada konspirasi untuk membunuh Rasulullah. Umair adalah salah satu pemimpin Quraisy yang dulunya sering menyiksa Rasulullah dan para sahabatnya sewaktu di Makkah. Anaknya yang bernama Wahab bin Umair menjadi tawanan saat Perang Badar. Saat itu Umair menyebut dan mengingat kejadian bahwa korban kaum musyrikin yang ada di Badar dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian Sofwan menghibur Umair. Demi Allah, pasti akan datang kehidupan yang baik setelah kematian mereka. Sofwan memberi semangat kepada Umair dengan berkata, "Aku akan menanggung hutang-hutangmu. Aku akan melunasinya. Dan keluargamu adalah keluargaku juga. Aku akan menjaga mereka selagi masih hidup. Aku sama sekali tidak keberatan melindungi mereka." Umair berkata, "Kalau begitu, rahasiakan kesepakatan kita ini." Sofwan menjawab, "Akan kulakukan." Kemudian Umair meminta pedangnya, lalu mengasahnya hingga tajam. Setelah itu, dia berangkat ke Madinah. Umar bin Khattab yang saat itu sedang membicarakan kemuliaan yang dikaruniakan Allah di Perang Badar bersama orang Muslim, melihat kehadiran Umair di depan pintu masjid. Kemudian Sayyidina Umar berkata, "Musuh Allah ini adalah Umair yang tentunya datang dengan niat jahat." Umar segera menemui Nabi Muhammad dan mengabarkan kepadanya, "Wahai Nabi Allah, itu ada musuh Allah, Umair yang datang sambil menyandang pedangnya." Kemudian Rasulullah menyuruh mereka masuk. Umar bin Khattab berkata pada orang Ansor, "Masuklah ke rumah Rasulullah, duduklah di dekat beliau, dan waspadailah orang yang buruk itu. Kalau dia menyerang Rasulullah, karena Rasulullah tidak aman dari gangguannya." Ketika Umair sudah masuk dan Rasulullah melihat kehadirannya, maka Umar memegang tali pedang Umair di lehernya. Rasulullah bersabda, "Biarkan saja wahai Umar." Kemudian Umair mendekat ke arah Rasulullah dan berkata, "Selamat buat kalian pada pagi ini." Rasulullah bersabda, "Allah telah memuliakan kami dengan ucapan yang lebih baik daripada ucapan selamatmu wahai Umair. Itulah ucapan selamat para penghuni surga." Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Apa maksud kedatanganmu wahai Umair?" "Aku datang untuk urusan tawanan di tangan kalian. Berbuat baiklah terhadap dirinya," kata Umair, yang dimaksud adalah anaknya. Lalu Rasulullah bertanya, "Untuk apa pedang di lehermu itu?" "Semoga Allah memburukan pedang-pedang yang ada." "Apakah pedang-pedang itu masih berguna bagi kalian? Jujurlah padaku, apa maksud kedatanganmu?" Kemudian dijawab oleh Umair, "Hanya untuk itulah tujuan kedatanganku." Lalu Rasulullah bersabda, "Bukankah engkau pernah duduk bersama Sofwan yang menyebut korban perang Badar dimasukkan ke dalam sumur? Dan kemudian, jika bukan karena hutang yang harus kulunasi dan keluarga yang harus ditanggung, tentu aku akan menunggang unta menemui Muhammad dan kubunuh dia. Bukankah Sofwan yang hendak menanggung hutang-hutangmu dan keluargamu agar engkau mau membunuhku? Demi Allah, mustahil engkau bisa melakukannya." Mendengar hal itu, Umair tentu saja terkejut, karena Rasulullah bisa mengetahui secara detail dari apa yang pernah dia lakukan bersama Sofwan. Padahal, tidak ada seorang pun yang tahu rahasia mereka. Seketika itu juga, Umair langsung beriman kepada Allah
karena menyaksikan langsung keistimewaan pada diri Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, "Ajarkanlah masalah agama kepada saudara kalian ini, bacakanlah Al-Quran dan bebaskanlah anaknya." Selagi Umair berangkat ke Madinah, Sofwan yang berada di Mekah selalu berkata kepada orang-orang di sana, "Bergembiralah kalian jika nanti mendengar suatu peristiwa yang bisa membuat kalian melupakan perang Badar." Sofwan pun penasaran dengan apa yang sudah dilakukan Umair dengan bertanya kepada siapapun yang datang dari bepergian. Hingga akhirnya ada seseorang yang mengabarkan tentang keislaman Umair. Maka Sofwan bersumpah untuk tidak berbicara sama sekali dengan Umair dan tidak mau memberinya bantuan berupa apapun. Setelah itu, Umair kembali ke Mekah, menetap di sana untuk beberapa lama, dan mengajak orang-orang untuk memeluk Islam, dan tidak sedikit orang-orang yang masuk Islam dari tangannya. Demikianlah video ini. Semoga bermanfaat. Dan bila bermanfaat bagi kalian, silakan bagikan ke sosial media milik kalian. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.